Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jendela Penerang. Kali ini kita akan belajar bersama cara membuat Windows dengan menggunakan aplikasi WR Plot. Yang pertama kali kita siapkan adalah file Excel dalam bentuk Excel ya, yang merupakan data meteorologi, baik itu selama 1 bulan atau 1 tahun atau seberapapun periode yang dibutuhkan oleh sobat sekalian. Kemudian yang kedua adalah kita harus menginstal terlebih dahulu aplikasi WR Plot yang merupakan aplikasi yang dapat diunduh secara gratis, tetapi harus registrasi terlebih dahulu. Marilah kita simak bersama. Ini adalah file Excel yang sudah kita siapkan mengikuti format yang dianjurkan oleh WR Plot ya. Dan di sini data metode yang kita gunakan adalah bulan Agustus tahun 2024 sebagai contoh untuk ketinggian sensor pada 10 meter. Nah, ini tahun di kolom A itu kita isikan tahun 2024. Kemudian di sebelahnya di kolom B ini ada month itu ada bulan. Ini kita isikan bulan Agustus ya, bulan keempat. Kemudian D itu hari ya, dari 1, 2, 3 ya tanggalnya ya, tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian jam, nah itu kita mulai jam 01 ya, dini hari, 02 dan seterusnya sampai pada pukul 24 atau 00. Nah ini kita masukkan semua data selama 1 bulan sehingga di pada ujung akhirnya ada sekitar ada 747 baris, tetapi tadi dikurangi ada 3 baris di atas ya, di jumlahnya seperti itu. Nah ini kita lihat di kolom E ini ada UD itu wind direction untuk 10 meter dalam satuan di, kemudian yang F itu adalah wind speed dalam satuan meter per detik ya. Ya ini adalah format data yang diperlukan. Nah kemudian kita masuk ke workshopnya di Plot. Nah ini kita buka filenya ya, atau kita wind directionnya ini kita bisa bagi ya. Jadi kalau arah angin itu kita bisa bagi menjadi 8, 10, 12, 16 ya, ini tergantung dari kebutuhan dari sobat semuanya. Nah, kalau 16 derajat itu jadi setiap sudutnya 2,5 derajat ya. Kemudian wind class atau kecepatan angin, kelas kecepatan angin juga kita bisa setting ya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, akan di-set seperti apa. Nah ini memang dimulai dari 0 sampai 0,5 meter per detik ya, ini ada 1 meter per detik yang itu. Dan ya mungkin kita ikut saja menentukan ini, saya harap tadi sobat semuanya bisa mengubahnya. Kemudian di menu turun untuk kita bisa import Excel, artinya file Excel tadi yang sudah kita siapkan itu bisa kita import ya. Nah ini dengan mengklik kita ulangi lagi, ini import from Excel. Nah ini kita nanti
ADC file, kita klik. Nah ini ada data meteo. Nah ini sudah kita siapkan, ada bulan Agustus, ada juga bulan Januari. Ini kita tunggu sejenak ya, akan diupload oleh WeAirPlot. Nah ini sudah terupload. Di sini ada kolom A, year, kolom B, month, dan seterusnya seperti yang kita siapkan, dan datanya ini dimulai pada baris yang di sini keempat ya. Nanti ini adalah untuk mengisi. Nanti kita kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom D, kolom F itu akan kita isikan pada Excel kolom name. Jadi year di kolom A kita ketikkan A, kemudian month atau bulan kita ketikkan B, dan seterusnya ya, sampai untuk wind direction kolom E ya kita ketik di sini, kemudian wind speed itu kolom F ya. Nah untuk hourly precipitation atau curah hujan kita aplikasikan terlebih dahulu. Ini kita cocokkan kembali dari data Excel yang sudah kita siapkan. Nah ini kemudian kita lihat di menu stasiun information, kita harus mengisinya. Untuk stasiun ID ya, ini kita bisa berikan nama sesuai dengan kode dari nama stasiunnya ya. Dan kita berikan satu City, kotanya ini Jakarta, kita berikan, dan date-nya Indonesia kita beri ya. Nah ini kemudian untuk lintang ya, latitude itu kita isi ya. Kalau di Jakarta Selatan itu kita isikan lintang 6 derajat, 25 ya. Nah ini karena di lintang selatan kita tulis short ya, short belakang ya. Kemudian untuk bujurnya itu adalah 106, kita ketikkan 8, dan di east ya ataupun di timur. Kemudian untuk time zone itu Jakarta itu sama dengan Bangkok, jadi kita pilih Bangkok. Selanjutnya data ini harus kita ambil dulu dalam bentuk text file, dan kita klik kemudian oh ya, ini harus diisi juga. Ini tidak mau kalau row-nya masih salah ya, karena kita row-nya kita mulai pada 4 ya, kita klik 4 di sini ya. Kemudian setelah row-nya tadi ya, kita lihat tadi di ujung akhir dari data tabel ini kita isikan pada last row ya, kita ketik saja di sini 747, baru kita import. Nah ini sudah diimport, filenya sudah di generate ya dalam bentuk sum ya, sum file ya, ini text file. Nah ini kita filenya seperti ini. Nah data inilah nanti yang akan kita gunakan untuk mengenerate Windows. Ini kita close ya untuk jendela ini, dan kita kembali ke layar utamanya lagi. Kita klik pada Map Data Information. Nah ini kita impor ya tadi ya, yang file yang sudah di-generate itu. Nah ini adalah data yang sudah diisinya. Ini yang nanti akan kita olah ya untuk membuat reference count-nya, jadi jumlah
frekuensi untuk di sini wind direction dan wind speed class-nya ya, itu berapa jumlah kejadiannya untuk masing-masing kategori arah angin dan kelas kecepatan angin, seperti yang bisa dilihat di sini. Nah, kemudian kita lihat di tools itu ada beberapa menu ya, ada wind classes, ada dan sebagainya, ada. Kemudian di edit, nah ini ada di sini. Ini kemudian ada frekuensi distribution. Nah ini kita juga lihat, tetapi ini dalam bentuk rasio ya, atau kalau kita kalikan 100 menjadi persen ya, jadi berapa persen kejadian angin dan sebagainya. Nah kemudian kita klik di terus, ini sudah di grade ya, dari kita pasang lagi. Ini kita tunjukkan bahwa di arah utara barat ya, barat laut utara ya, utara barat laut ini yang dominan, artinya ini arah angin dari ya, bukan arah. Ini pada bulan Agustus dari arah utara barat laut dan di barat laut. Nah kita juga bisa mengganti apa namanya, simbol ataupun legendnya ya, karena ini ada warna, ada color sama brush ya, jadi kita bisa mengganti dengan warna ya untuk masing-masing kelas kecepatan angin, tapi juga kita bisa mengganti dengan brushnya, patternnya ya. Nah ini kita coba ganti. Nah ini kita klik saja, nah kita ganti hitam misalkan warnanya baik. Oke, nah ini coba jendela beneran, ini tampilan yang kita warna. Nah ini saya kira cukup simpel ya untuk membuat di sini, dan kita bisa save melalui edit ya. Kemudian kita berikan nama file, kita dalam bentuk map. Kita cari folder, kita di folder ini kita ketikkan nama file yang kita simpan, misalnya WR bulan Agustus 2024 di Jakarta ya. Nah, kita ada ukuran resolusinya ya, boleh saja nih, tapi bisa ditingkatkan juga sesuai dengan keinginan ya. Ini sudah masuk tadi, sudah masuk ini kita bisa buka lain dengan aplikasi yang lain, dan kita siap digunakan ya untuk laporan ataupun ya untuk informasi misalnya ya. Nah, ini mungkin untuk Windows-nya. Demikian tutorial sederhana, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.